Jadi kapan kita di pemerintah bisa menggunakan koneksi internet dari Starlink ini? Tentunya kita selaku pengguna APBN atau APBD apabila akan menggunakan koneksi internet dari Starlink ini tentunya harus diawali dengan adanya kebutuhan. Kebutuhannya adalah bahwa kita butuh koneksi internet dengan kecepatan yang tinggi tentunya itu di atas 20 Mbps, serta latensi yang rendah. Atau kita butuh koneksi internet dan tidak ada penyedia lain ataupun tidak ada internet service provider yang lain selain Starlink yang dapat memenuhinya. Nah, dua kebutuhan awal inilah yang dapat memungkinkan kita menggunakan koneksi internet dari Starlink. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita menggunakan jasa layanan internet Starlink ini yang mana berasal dari luar negeri alias produk impor, belum ada TKDN dan bukan PDN? Tentunya pemakaian produksi impor itu bukan suatu hal yang haram ya apabila memang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri ataupun produk dalam negeri yang sudah ber-TKDN. Dalam hal ini kembali ke kebutuhan kalau memang tidak ada penyedia jasa internet lain yang bisa menyediakan koneksi internet sesuai kebutuhan maka produk impor yaitu produk Starlink ini dapat digunakan dengan prosedur izin dari penggunaan anggaran. Kemudian apabila memang dimungkinkan pemenuhan kebutuhan dengan koneksi internet dari Starlink. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara pengadaan atau pemilihannya apakah dengan e-purchasing atau pengadaan langsung atau mungkin dengan pertunjukan langsung atau dengan tender. Pilihan pertama adalah e-purchasing. Di katalog elektronik ada produk namanya Internet Starlink namun hati-hati ketika dilihat mereknya tidak bermerek dan juga harganya juga 72 juta. Nah itu apabila akan menggunakan e-purchasing belanja melalui katalog, maka harus dicek terlebih dahulu. Apakah memang itu betul produk dari Starlink resmi atau produk abal-abal serta harganya juga dibanderol 72 juta itu tidak sesuai dengan harga resmi dari Starlink yang dipublish di website resminya. Pilihan lain bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Hal ini karena kondisinya memang tidak ada penyedia lain yang bisa memenuhi kebutuhan. Hanya Starlink inilah yang bisa memenuhi kebutuhan untuk koneksi internet yang berkecepatan tinggi ataupun di daerah tertinggal, di daerah perbatasan terdepan seperti itu daerah remote yang memang akses internet yang lainnya tidak bisa menyediakan dengan akses konvensional dengan fiber optik ataupun menaranya belum ada maka koneksi internet melalui satelit yang disediakan oleh Starlink ini adalah satu-satunya penyedia yang bisa dipakai ataupun yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga digunakan metode penunjukan langsung. Dengan dihadiri oleh beberapa orang menteri, pada tanggal 19 Mei tahun 2024, CEO SpaceX, Elon Musk, meresmikan layanan internet Starlink yang resmi dipasang di Puskesmas Pembantu Sumertaklot, Denpasar, Bali. Pemasangan ini sekaligus menjadi penanda awal Starlink masuk ke Indonesia. Layanan Starlink ini memiliki beberapa fakta menarik. Sistem operasi Linux sumber terbuka, Starlink berjalan pada sistem operasi sumber terbuka Linux. Ini memungkinkan penggunaan repositori program dan alat sumber terbuka di seluruh dunia, sehingga dapat membuat prototipe dengan cepat. Potensi sebagai layanan lokasi, meskipun awalnya ditolak oleh Elon Musk, tim peneliti dari Universitas Texas, Austin menemukan cara untuk menggunakan Starlink sebagai sistem navigasi. Dengan merekayasa balik sinyal Starlink, mereka mengubahnya menjadi sistem yang mirip dengan GPS. Dengan demikian, Starlink dapat digunakan untuk membentuk sistem navigasi. Jumlah satelit, pada April tahun 2024, terdapat 5.874 satelit Starlink di orbit, dengan 5.800 satelit di antaranya sedang beroperasi. Namun, ukuran dan skala proyek, Starlink mengkhawatirkan para astronom karena objek terang yang mengorbit dapat mengganggu pengamatan alam semesta. Dengan peluncuran resmi ini, Starlink diharapkan dapat memberikan solusi konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel internet. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Starlink akan membantu memperluas layanan internet berkecepatan tinggi di daerah terpencil dan terpinggirkan. Layanan ini diadakan di klinik kesehatan, sesuai dengan misi Starlink untuk menyediakan akses internet yang terjangkau di daerah-daerah yang membutuhkan. Kelebihan layanan Starlink, waktu perpindahan data lebih cepat, Starlink menggunakan satelit LEO, Low Earth Orbit, yang memiliki latensi lebih rendah daripada satelit Geostationary Orbit. Ini memungkinkan Starlink untuk menyalurkan data lebih cepat.
Kecepatan transmisi data, meskipun awalnya dijanjikan 100 megabit per detik untuk hilir dan 20 megabit per detik untuk hulu, hasil uji menunjukkan Starlink memberikan kecepatan transmisi data lebih tinggi, mencapai 222 megabit per detik dan 24 megabit per detik. Terminal mudah dipasang, perangkat Starlink praktis digunakan dengan cara merakit terminal persegi berukuran 30,5 cm, antena, dan kabel yang terhubung ke router Wi-Fi. Dengan peluncuran resmi ini, Starlink diharapkan dapat memberikan solusi konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel internet. Starlink sudah mengantongi izin operasi di Indonesia sejak awal April tahun 2024. Seiring dengan terbitnya izin tersebut, Starlink juga mendistribusikan perangkat penunjang internet yang sudah dipesan konsumen di Indonesia. Di Indonesia, harga awal paket Starlink dibanderol mulai Rp7,8 juta. Harga tersebut mencakup berbagai perangkat penunjang internet, termasuk antena, router, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelanggan perlu membayar biaya langganan seharga mulai Rp750.000 per bulan. Dengan harga tersebut, pelanggan mendapat akses internet via satelit dengan kecepatan hingga 250-300 megabit per detik. Bila dibandingkan dengan layanan internet kabel dari provider layanan Internet Service Provider ISP di Indonesia, secara umum harga langganan Starlink terhitung lebih mahal. Pasalnya, harga langganan ISP lokal paling murah berkisar Rp200.000-an. Dengan budget langganan Starlink 1 bulan, pelanggan bahkan bisa berlangganan 2 paket internet dari ISP lokal. Berikut adalah perbandingan harga langganan Starlink dengan beberapa ISP lokal di Indonesia. IndiHome, paket termurah internet saja, dibanderol Rp280.000 per bulan dengan kecepatan sampai 30 megabit per detik. Fast Media, menawarkan paket langganan internet kabel yang lebih terjangkau dari Starlink dengan harga paket termurah senilai Rp230.000 per bulan. Biznet, paket internet termahal, Home Internet 2D, seharga Rp575.000 per bulan dengan kecepatan sampai 250 megabit per detik. IndiHome paket termahal dibanderol Rp425.000 per bulan dengan kecepatan sampai 100 megabit per detik. Semua harga di atas berlaku untuk area Jabodetabek. Selain dari harga, Starlink memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menonjol sebagai alternatif internet. Kecepatan tinggi dan latensi rendah, Starlink menawarkan kecepatan internet hingga 250-300 megabit per detik. Ini lebih tinggi daripada banyak layanan ISP lokal di Indonesia. Selain itu, latensi waktu respons juga rendah karena sinyal satelit langsung terhubung ke antena di bumi. Cakupan global, Starlink menggunakan jaringan satelit yang mengorbit di luar angkasa, sehingga dapat mencakup area yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Ini memungkinkan akses internet di daerah terpencil atau pedesaan. Fleksibilitas, antena Starlink dapat dipasang di berbagai lokasi, termasuk di rumah, mobil, atau kapal. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang sering berpindah tempat. Kestabilan, meskipun cuaca buruk dapat mempengaruhi kualitas sinyal satelit, Starlink memiliki banyak satelit yang saling menggantikan jika satu satelit mengalami masalah. Ini meningkatkan kestabilan layanan. Pengembangan masa depan, SpaceX berencana untuk terus meningkatkan jaringan Starlink dengan meluncurkan lebih banyak satelit. Ini berarti kecepatan dan cakupan akan semakin baik seiring waktu. Namun, perlu diingat bahwa Starlink juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya langganan yang lebih tinggi dan ketergantungan pada cuaca. Keputusan untuk menggunakan Starlink atau ISP lokal tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing pengguna. Starlink, layanan internet berbasis satelit dari SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk, memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan yang perlu diperhatikan sebelum Anda memutuskan untuk menggunakannya di Indonesia. Berikut adalah informasi terkait kualitas layanan dan cakupan Starlink di Indonesia. Keunggulan Starlink, konektivitas global, Starlink mampu menjangkau hingga lokasi paling terpencil di dunia. Ini menjadi solusi bagi daerah pedalaman atau pedesaan yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel internet. Kuota tanpa batas, Starlink menyediakan penggunaan kuota tanpa batas dengan kecepatan internet yang tinggi.
Uji coba 30 hari, Anda dapat mencoba Starlink selama 30 hari dan mengembalikannya jika tidak puas, dengan pengembalian dana penuh. Tanpa kontrak, tidak ada kontrak, sehingga Anda dapat membatalkan langganan kapan saja tanpa alasan tertentu. Tahan terhadap kondisi ekstrim, perangkat Starlink dirancang tahan terhadap cuaca buruk seperti salju mencair, hujan es, hujan lebat, dan angin kencang. Latensi rendah, kualitas layanan internet Starlink lebih baik karena memiliki latensi (lag) yang rendah. Pemasangan mudah, cukup sambungkan perangkat ke listrik dan arahkan ke langit. Kelemahan Starlink, biaya mahal, biaya penggunaan Starlink lebih tinggi dibandingkan layanan internet nirkabel lokal. Arah langsung ke langit, perangkat Starlink harus menghadap langsung ke langit tanpa halangan. Pemasangan mandiri, instalasi Starlink harus dilakukan sendiri atau dengan biaya tambahan jika meminta bantuan pemasangan. Tidak ada layanan pelanggan telepon, Anda tidak dapat menghubungi layanan pelanggan melalui telepon. Konsumsi energi, perangkat keras Starlink terbaru menggunakan sekitar 40 watt. Secara keseluruhan, keputusan untuk menggunakan Starlink atau layanan internet lokal tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing pengguna. Jika Anda berada di daerah terpencil dan membutuhkan konektivitas global, Starlink bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, pertimbangkan juga faktor biaya dan persyaratan pemasangan sebelum memutuskan.